Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya saat ini akan menyajikan tentang K3 dalam penyuluhan anti korupsi. Nah, K3 itu adalah kesehatan, keselamatan kerja. Jadi kita sebagai penyuluh anti korupsi juga perlu memperhatikan hal ini dalam melaksanakan kegiatan kita dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita melakukan identifikasi terhadap K3 itu ketika kita melakukan penyuluhan anti korupsi. Di sini saya membagi dua apa saja yang harus kita identifikasi, yaitu pertama adalah lokasi tempat kita melakukan penyuluhan. Kemudian kedua adalah kondisi kesehatan wilayah. Artinya yang pertama itu adalah kita melihat bagaimana kondisi geografis wilayah tersebut atau lokasi tersebut. Misalnya apakah daerahnya sering terjadi gempa, banjir, tanah longsor, atau kondisi keamanan seperti rawan kejahatan maksud saya, atau anti pendatang baru. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi dengan kondisi kesehatan wilayahnya. Misalnya apakah di sana di wilayah tersebut ketika kita melakukan penyuluhan itu sedang terjangkit wabah penyakit atau ada virus yang mudah menular dan lain sebagainya. Nah, apalagi di masa sekarang ya pandemi, maka kita harus betul-betul melihat apakah kondisi kesehatan wilayah itu, apakah dia berada di zona merah, zona hijau, atau zona kuning dan sebagainya itu. Nah, bagaimana metode yang kita lakukan? Nah, untuk itu metode yang kita lakukan berkenaan dengan kondisi geografis adalah ketika kita mengetahui kondisinya seperti itu, jika kita berada pada wilayah yang sering terjadi gempa, yang misalkan gempanya itu sifatnya kontinu gitu ya, tidak tiba-tiba saja sering gempa gitu kan. Nah, maka ketika kita melakukan atau melaksanakan kegiatan penyuluhan anti korupsi itu, maka kita upayakan berada pada ruangan yang memiliki tingkat ketahanan gempa yang baik, misalkan begitu. Atau ketika dalam ruangan, maka kita sudah menyediakan tempat-tempat untuk berlindung ketika terjadi gempa. Nah, jika pada wilayah yang rawan banjir pada saat musim hujan, maka kita mencoba melakukannya itu tidak pada saat intensitas hujan yang tinggi gitu. Kita melakukan di saat curah hujannya tidak terlalu sering gitu. Kemudian pada daerah yang mungkin wilayahnya yang tidak aman ya, artinya mereka anti pendatang baru, anti untuk menerima hal-hal yang baru, atau sering terjadi tingkat kejahatan yang tinggi, maka mungkin kita perlu membawa pengawalan khusus, artinya kita mungkin menggandeng pihak-pihak keamanan atau orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Nah, terakhir adalah metode berkenaan kondisi kesehatan. Pastinya ketika kita melakukan anti penyuluhan korupsi ini, kita perlu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti sekarang masa pandemi gitu ya. Nah, itu kan ada batasan jumlah orang, kemudian apa yang harus dilakukan sebelum mereka mengikuti kegiatan penyuluhan anti korupsi itu. Misalnya harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian memastikan bahwa semua peserta itu bebas dari wabah penyakit atau virus yang terjadi gitu kan. Dengan cara apa? Pastinya kita bisa saja kita menggandeng tenaga kesehatan atau tenaga medis untuk melakukan pengecekan gitu. Atau bisa juga kita meminta mereka membawa surat keterangan sehat. Nah, itu saja paparan materi saya tentang K3. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.